Oke, video ini terpotong-potong soalnya emang biar enak ngirimnya ke kalian. Terus saya lanjut, kalau misalkan untuk transaksi yang kedua, pengaruh transaksi akuntansi terhadap sama dasar akuntansi untuk transaksi yang kedua. Oke, di sini disebutkan kalau pada tanggal 17 Januari perusahaan membeli peralatan berupa mesin cuci dan pengering senilai 10 juta secara angsuran dari toko elektronika. Nah, kalau misalkan untuk transaksi yang nomor 2 ini, oke, di sini kan disebutkan kalau untuk jurnalnya merchandise, inventory, sama account payable. Nah, kalau merchandise inventory itu artinya persediaan barang dagang. Tapi kalau untuk account payable itu namanya akun hutang. Terus kalau untuk kenapa kok dimasukkan ke merchandise inventory atau persediaan barang dagang? Nah, perlu kalian ketahui kalau misalkan untuk peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya itu termasuk akun-akun persediaan. Jadi bisa sih sebenarnya kalian menuliskannya, mencatatnya dalam bentuk peralatan dan juga hutang. Peralatan bertambah sebesar 10 juta di sisi sebelah debit. Kemudian hutang senilai 10 juta di sisi sebelah kiri. Soalnya kan di sini nggak disebutkan kalau untuk dibayar di muka berapa dan lain sebagainya. Jadi otomatis kalau untuk transaksi nomor 2 ini itu termasuk langsung disebutkan utangnya berapa, seperti itu. Terus kalau untuk transaksi nomor 3 disebutkan kalau pada tanggal 18 Januari perusahaan membeli secara tunai perlengkapan laundry seperti deterjen, pemutih, pelicin, dan lain sebagainya. Nah, bedanya sama transaksi nomor 2 sama transaksi nomor 3, yang nomor 2 itu kan peralatan. Dimana kalau peralatan ini sendiri perlu kalian ingat-ingat kalau untuk jangka waktunya itu lebih lama daripada perlengkapan. Jadi, misalkan kalau peralatan tuh mesin, pokoknya yang barang-barang yang sekiranya tidak mudah habis, seperti itu. Terus kalau untuk perlengkapan itu dalam jangka waktu yang singkat, jadi mudah habis. Misalkan di sini sudah disebutkan deterjen kan mudah habis. Terus pemutih, pelicin, pewangi, itu kan juga mudah habis. Nah, itu termasuk dalam perlengkapan. Nah, baik peralatan maupun perlengkapan itu bisa termasuk sebagai akun-akun dalam persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, seperti itu. Dimana kalau untuk transaksi nomor 3 itu bisa dituliskan sebagai merchandise inventory dan juga cash. Dimana kalau untuk transaksi nomor 3 ini juga bisa dituliskan sebagai perlengkapan di sisi sebelah kiri sebagai akun debit sejumlah 2.500.000 dan juga di sisi sebelah kanan yakni akun kas sebesar 2.500.000 sebagai karena memang pembelian perlengkapan ini itu kan mengurangi kas, seperti itu. Kenapa kok yang di transaksi nomor 2 ini tidak disebutkan? Soalnya kan ini masih hutang. Itu kan disebutkan kalau secara angsuran dari toko elektronika. Seperti itu kan utang, berarti kita berhutang kepada toko lain, seperti itu. Nah, kalau untuk transaksi nomor 4 pada tanggal 25 Januari, perusahaan membayar hutang kepada toko elektronika sebesar 2.500.000 atas pembelian kredit tanggal 17 Januari. Oke, 17 Januari tadi berarti transaksi nomor 2. Di sini utangnya sudah mulai dibayar pada transaksi nomor 4. Jadi kalau misalkan udah mulai dibayar, kasnya otomatis berkurang. Kalau misalkan kas berkurang itu di sisi sebelah kanan, di sisi debit, di sisi kredit. Tapi kalau misalkan di sisi kreditnya akun apa? Akun hutang. Utangnya kan berkurang. Utang kalau misalkan berkurang kan di sisi sebelah kiri, di sisi debitnya, seperti itu. Terus kalau untuk transaksi nomor 5, pada tanggal 26 Januari perusahaan menerima pendapatan jasa laundry sebesar 4 juta
menerima jasa laundry. Berarti kan kasnya bertambah, uang perusahaannya kan bertambah, ya kan? Kalau misalkan kas bertambah itu di sisi sebelah kiri, di sisi debit. Terus yang di sisi sebelah kanan apa biar balance? Nah, kalau misalkan untuk di sisi sebelah kanan itu ada akun pendapatan. Nah, perlu kalian ketahui, perlu kalian ingat-ingat juga kalau misalkan akun pendapatan ketika bertambah itu di sisi sebelah kiri. Seperti itu. Sebanyak berapa? Sebanyak yang disebutkan pada soal. Kalau misalkan perusahaan menerima pendapatan jasa laundry sebesar 4 juta, ya sudah, kasnya bertambah sebesar 4 juta di sisi sebelah debit, dan juga pendapatan atau sales revenue-nya, pendapatan penjualnya bertambah di sisi sebelah kanan sebanyak 4 juta, seperti itu. Terus next untuk transaksi nomor 6. Nah, pada tanggal 31 Januari, perusahaan membayar biaya gaji karyawan sebesar 2 juta dan biaya telepon sebesar 1 juta. Otomatis kalau misalkan untuk pembayaran ini, kan akun beban ketika bertambah itu di sisi sebelah debit. Jadi kan bebannya perusahaan bertambah, ia harus membayar beban, misalkan di sini sebutkan membayar beban gaji dan juga membayar beban telepon, di mana beban salary expense dan juga phone expense. Expense itu artinya beban. Kalau misalkan salary kan gaji, beban gaji, dan juga phone expense, beban telepon ketika bertambah, pertambahannya di sisi sebelah debit. Terus kalau misalkan untuk beban ini kan mengurangi kas, harus ada uang yang dikeluarkan kan. Kalau misalkan ada uang yang dikeluarkan, berarti uang yang kita punyai kan berkurang, kas kita kan berkurang. Nah, kalau misalkan kas berkurang, itu pengurangannya ada di sisi sebelah kanan, di sisi kredit, seperti itu.